Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Nita. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 5 pada bab 3 tentang listrik di sekitar kita. Semoga kalian dapat mendengarkan dengan baik dan memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan jika di dunia ini tidak ada listrik? Tidak ada lampu di malam hari, kipas angin tidak bisa menyala, dan kita tidak bisa menonton TV, main game, ataupun mengisi daya di ponsel HP kalian. Listrik memanglah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tapi apakah kalian tahu apa itu sebenarnya listrik? Jadi anak-anakku semua, listrik adalah energi yang bisa mengalir melalui benda-benda tertentu seperti kabel. Energi ini bisa menghidupkan alat-alat elektronik yang kita gunakan setiap hari seperti lampu, kipas angin, kulkas, dan juga TV. Tapi tidak semua benda bisa dilalui oleh listrik loh. Listrik hanya bisa mengalir melalui benda penghantar listrik seperti logam. Contohnya nih adalah tembaga yang bisa digunakan dalam kabel. Sedangkan kayu, plastik, dan karet yang kalian jumpai di sekitar kalian ini tidak bisa menghantarkan listrik. Benda seperti itu disebut dengan isolator. Lalu, bagaimana listrik bisa mengalir? Listrik bisa mengalir jika ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur tempat listrik mengalir dari sumber energi menuju alat yang digunakan. Agar listrik bisa mengalir, rangkaian itu harus tertutup. Artinya, semua komponen tersambung tanpa putus. Bayangkan seperti jalan raya. Kalau jalannya tersambung penuh, mobil pun bisa lewat sampai dengan tujuan kan? Nah, kalau ada jalan yang putus, mobilnya pasti harus berhenti, sama seperti aliran listrik. Jadi, dapat Ibu simpulkan bahwa rangkaian tertutup, arus listrik bisa mengalir dan menyebabkan alat menjadi menyala. Jika rangkaian terbuka, arus listrik akan terputus dan alat tidak menyala. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah senter. Di dalam senter ada baterai sebagai sumber energi. Ketika tombol dinyalakan, rangkaiannya akan tertutup, maka listrik mengalir ke lampu, dan senter pun menyala dengan terang. Yang kedua ada PLN. Apa itu PLN? PLN itu adalah perusahaan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah dan sekolah, dan juga dari energi alam seperti angin, air, sinar matahari yang dapat kita sebut sebagai energi terbarukan. Kemudian, energi terbarukan disebut begitu karena tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ada panel surya. Panel surya ini dapat mengubah energi sinar matahari menjadi listrik. Kemudian ada turbin angin. Ini dapat mengubah angin menjadi listrik. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga air. Ini memanfaatkan arus sungai atau bendungan. Nah, jadi kalian tahu bahwa negara kita Indonesia punya banyak sekali sumber daya alam. Jadi kita harus menghasilkan listrik tanpa mencemari lingkungan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghemat listrik? Ada 3 cara kita menghemat listrik. Yang pertama yaitu dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger HP kalian jika sudah selesai dipakai, dan gunakan listrik seperlunya saja. Karena hemat listrik ini berarti juga menjaga lingkungan kita. Kemudian, Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Anak-anak, perlu kita ingat bersama bahwa listrik adalah energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Listrik mengalir lewat rangkaian listrik dan hanya bisa mengalir jika rangkaiannya tertutup. Sumber listrik bisa dapat kita lihat melalui baterai, PLN, atau energi alam. Kemudian, kita juga harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan listrik agar tetap aman dan lingkungan terjaga. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang apa itu listrik, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas kalian adalah mencari sumber listrik di sekitar rumah kalian. Amati benda-benda di rumah yang menggunakan listrik, kemudian tuliskan nama bendanya dan dari mana sumber listriknya.
Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata dalam menjelaskan materi kepada kalian, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.